Halo, selamat siang. Jumpa lagi kita hari ini dalam kelas keperawatan jiwa. Hari ini kita akan mempraktekkan bagaimana cara melakukan intervensi keperawatan, yaitu manajemen halusinasi, tentunya pada masalah keperawatan gangguan persepsi sensori. Saya akan memberikan contoh bagaimana melakukan komunikasi terapeutik kepada pasien pada intervensi manajemen halusinasi, dan nanti menggunakan tahapan komunikasi terapeutik, yaitu fase orientasi, fase kerja, sampai dengan fase terminasi. Diambil dari sumber buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Ini adalah contoh atau gambaran saja, mungkin ada pengembangan atau hal lain yang bisa disampaikan dan ditambahkan, sangat memungkinkan sekali ditambahkan dalam komunikasi terapeutik ini. Selamat menyaksikan. Baik, kita awali dari fase orientasi. Ada 4 langkah pada fase orientasi, yaitu salam, evaluasi subjektif, evaluasi objektif, dan nanti ada kontrak, ada 4. Kita awali dengan dari salam. Yang pertama, kata-kata yang bisa diucapkan oleh perawat adalah, "Selamat pagi Bapak," atau "Assalamualaikum," misalnya, "Perkenalkan Bapak, nama saya Andi Putra. Nama panggilan saya Andi. Nama Bapak siapa ya? Tanggal lahir Bapak." Baik, kita boleh cek 2 identitas pasien untuk memastikan kebenaran identifikasi pasien. Jika pasien menggunakan gelang rumah sakit, maka bisa kita lihat di gelang juga identitas pasien yang lain, seperti nomor rekam medis dan juga tanggal lahir pasien. Selanjutnya, kita masuk langkah yang kedua, yaitu evaluasi subjektif. Maka, pertanyaan yang kita bisa ajukan ke pasien adalah, bagaimana perasaan Bapak hari ini? Misalnya, pasien mengatakan perasaannya baik, maka perlu kita klarifikasi. Perasaan yang dimaksud adalah 4 emosi perasaan manusia, yaitu senang, sedih, takut, atau kesal atau marah. Ya, kesal atau marah. Jadi ada 4. Jadi bisa kita lanjutkan dengan pertanyaan. Bapak bisa pilih dari keempat perasaan ini, senang, sedih, takut, atau kesal. Yang mana perasaan Bapak saat ini? Langkah yang ketiga, kita masuk ke evaluasi objektif. Pertanyaan yang bisa kita sampaikan kepada pasien adalah, apakah masih mendengar suara-suara bisikan jika pasien tersebut mengalami halusinasi pendengaran? Apakah yang Bapak lakukan untuk mengontrol suara-suara bisikan itu? Apakah dengan cara itu suara-suara bisikannya bisa dikontrol? Jika pasien mampu melakukan caranya dan ternyata berhasil untuk mengontrol suara-suara bisikan itu, maka perawat memberikan pujian. Langkah berikutnya adalah kontrak. Ada 3 kontrak, yaitu kontrak tujuan atau topik, kontrak tempat, dan kontrak waktu. Kata-kata yang bisa disampaikan kepada pasien adalah, kalau begitu, hari ini saya mau diskusi tentang suara-suara bisikan yang Bapak alami, dan saya akan ajarkan bagaimana cara mengontrolnya. Apakah Bapak bersedia? Kemudian kita lanjut ke kontrak tempat. Kita diskusinya di ruang konsultasi saja ya Pak, bagaimana? Kemudian kita lanjutkan ke kontrak waktu. Bapak mau kita diskusi berapa lama? Baik, bagaimana jika 20 menit saja? Apakah Bapak bersedia? Baik, jadi itulah langkah komunikasi terapeutik pada fase orientasi yang bisa kalian lakukan. Dimulai dari salam, evaluasi subjektif, evaluasi objektif, dan kontrak. Berikutnya kita masuk ke fase kerja yang diambil dari buku Standar Intervensi Keperawatan Indonesia. Di mana pada fase kerja ini kita akan melakukan intervensi, salah satunya yaitu manajemen halusinasi. Nah, yang ini kita sudah masuk ke fase kerja, manajemen halusinasi. Baik, yang pertama Bapak akan sampaikan untuk kegiatan yang observasi, yaitu monitor perilaku yang mengindikasi halusinasi, monitor dan sesuaikan tingkat aktivitas dan stimulasi lingkungan, dan yang ketiga monitor isi halusinasi.
Nah, untuk monitor, kita tidak hanya menggunakan data objektif saja, namun kita juga harus menggunakan data subjektif. Jadi, ada beberapa hal yang harus kita tanyakan kepada pasien. Berikut adalah contoh interaksi untuk melakukan kegiatan atau tindakan perawatan yang ketiga ini. Tadi Bapak mengatakan bahwa ada mendengar suara-suara bisikan. Apa yang dikatakan oleh suara bisikan itu? Oh, jadi suara tersebut mengatakan, ya tergantung dari isi halusinasi pasien. Pertanyaan lanjutannya, kapan suara-suara itu muncul? Oh, jadi pada malam hari ya, Pak? Pada saat Bapak sedang apa? Oh, jadi pada saat sedang sendirian. Kemudian apa yang Bapak lakukan ketika ada suara-suara bisikan? Oh, jadi yang Bapak lakukan adalah tidur ya Pak ya? Apa dengan tidur suara-suara bisikan itu menjadi hilang? Oke, baik. Baik Bapak, saat ini Bapak aman di ruangan ini. Ruangan ini tenang sehingga Bapak bisa lebih nyaman. Kami akan menjaga dan merawat Bapak di sini. Jika Bapak mengalami kesulitan mengontrol suara-suara bisikan itu, Bapak bisa meminta tolong dengan kami, ya, dengan perawat ya. Ya, setelah observasi kita masuk ke tindakan yang terapeutik. Pada tindakan yang terapeutik yang pertama, pertahankan lingkungan yang aman. Jadi yang dilakukan oleh perawat adalah perawat memastikan lingkungan aman dengan cara cek kamar pasien, misalnya benda-benda yang berbahaya yang bisa digunakan pasien untuk melukai diri dan orang lain. Kemudian ke tindakan yang kedua, lakukan tindakan keselamatan ketika tidak dapat mengontrol perilaku, misalnya limit setting pembatasan wilayah, seklusi atau pengekangan fisik. Maka yang bisa disampaikan oleh perawat adalah jika pasien tidak dapat mengontrol perilaku, katakan, Bapak, karena perilaku Bapak sulit dikontrol, maka demi keselamatan Bapak sendiri, maka kami akan menempatkan Bapak di kamar yang lain sendirian. Nanti jika perilaku Bapak sudah tenang dan perasaan Bapak sudah nyaman, kami akan kembalikan Bapak ke ruangan yang tadi. Kami akan mengecek kondisi Bapak setiap 15-30 menit. Atau jika dilakukan pengekangan fisik, maka perawat mengatakan, Bapak, karena perilaku Bapak sulit dikontrol, maka demi keselamatan Bapak sendiri, maka kami akan mengikat tangan dan kaki Bapak. Nanti jika perilaku Bapak sudah tenang dan perasaan Bapak sudah nyaman, maka kami akan membuka tali ikatan ini. Kami akan mengecek kondisi Bapak setiap 15-30 menit. Untuk intervensi diskusikan perasaan dan respon terhadap halusinasi, perawat bisa mengatakan, ya, ketika setiap 30 menit ketemu dengan pasien, maka perawat bisa menyampaikan bagaimana perasaan Bapak saat ini. Apakah masih mendengar suara-suara bisikan? Selanjutnya, jika pasien mengatakan, saya masih mendengar suara bisikan, maka hindari perdebatan tentang validitas halusinasi. Perawat cukup mengatakan, oh, jadi Bapak masih mendengar suara-suara bisikan ya? Selanjutnya adalah edukasi. Edukasi, ada 4 kegiatan di slide ini, yaitu anjurkan memonitor sendiri situasi terjadinya halusinasi. Ya, perawat bisa sampaikan kepada pasien, baik Bapak ada beberapa cara agar Bapak bisa mengontrol suara-suara bisikan itu. Yang pertama, Bapak harus selalu bersama-sama dengan orang lain, tidak boleh sendirian. Karena tadi Bapak bilang bahwa suara-suara bisikan itu muncul jika Bapak sedang sendiri. Kemudian, intervensi berikutnya, anjurkan bicara pada orang yang dipercaya untuk memberi dukungan dan umpan balik korektif terhadap halusinasi. Untuk intervensi tersebut, perawat bisa sampaikan kepada pasien. Bapak juga bisa berbicara atau bercakap-cakap dengan orang lain yang bisa membuat pikiran dan perasaan Bapak nyaman dan tenang. Bapak juga bisa meminta tolong dengan orang lain untuk mengajak Bapak ngobrol jika Bapak sedang mendengar suara-suara bisikan. Kalau di rumah sakit ini, Bapak bisa ngobrol dengan teman atau perawat.
Berikutnya, anjurkan melakukan distraksi, misal mendengarkan musik, melakukan aktivitas, dan teknik relaksasi. Maka perawat bisa menyampaikan kepada pasien, contohnya. Cara yang ketiga adalah dengan mengalihkan perhatian, misalnya mendengarkan musik dan melakukan kegiatan. Kegiatan apa yang Bapak bisa lakukan saat suara bisikan itu muncul? Wah, bagus sekali ya. Bapak juga bisa melakukan tarik nafas dalam jika suara bisikan itu membuat Bapak gelisah. Cara melakukannya adalah, perawat mempraktikkan teknik relaksasi. Selanjutnya, ajarkan pasien dan keluarga cara mengontrol halusinasi. Jadi, cara mengontrol yang lain, yang keempat, adalah dengan menghardik suara-suara bisikan itu. Caranya adalah, di sini perawat mempraktekkan. Cara mempraktekannya adalah, jika suara-suara itu muncul, maka perawat bisa menutup kedua telinga Bapak dengan menggunakan tangan, kemudian katakan, pergi-pergi saya tidak mau dengar kamu suara palsu. Atau pergi-pergi saya tidak mau dengar. Saya tidak mau ikut suara, saya tidak mau nurut sama kamu, begitu. Ulangi berkali-kali sampai suara itu hilang. Intervensi yang terakhir adalah kolaborasi. Kolaborasi pemberian obat antipsikotik dan anti-ansietas jika perlu. Baik, perawat bisa menyampaikan kalimat berikut kepada pasien. Bapak, saat ini Bapak mendapat 4 jenis obat-obatan yang diminum secara teratur. Obat yang pertama adalah sebutkan nama obat pasien, atau jika pasien kesulitan mengetahui nama obat, bisa menggunakan warna obat. Fungsi obat ini adalah jelaskan fungsi semua obat pasien. Selain itu, perawat juga bisa menjelaskan manfaat minum obat secara teratur dan juga menjelaskan 5 benar minum obat, yaitu benar pasien, benar nama obat, benar dosis, benar waktu, dan benar cara pemberian atau rute obat. Baik, selesai fase kerja, kita lanjut ke fase terminasi. Pada fase terminasi yang pertama adalah evaluasi subjektif. Makanya kita tanyakan kepada pasien adalah, bagaimana perasaan setelah diskusi dengan saya? Kita lanjutkan dengan evaluasi objektif. Kalau boleh Bapak jelaskan dan praktekkan kembali cara mengontrol halusinasi seperti yang sudah kita praktekkan tadi. Ya, bagus sekali Pak, sudah bisa mempraktekkannya. Berikan pujian kepada pasien. Langkah selanjutnya adalah rencana tindak lanjut. Baik, sekarang mari kita masukkan latihan tersebut dalam jadwal kegiatan harian Bapak. Bapak mau berlatih di jam berapa? Oke, kalau Bapak mau berlatih di jam 4 sore, misalnya seperti itu. Selanjutnya kontrak. Kontrak ada 3, kontrak tujuan atau topik, waktu, dan tempat. Untuk tujuan atau topik, baiklah Pak, besok kita latihan lagi tentang apa? Misalnya mengulang lagi tentang obat-obatan tadi. Kemudian untuk kontrak waktu, Bapak mau kita diskusi jam berapa? Berapa lama? Selanjutnya kontrak tempat. Bagaimana jika kita ngobrol di sini lagi? Apakah Bapak bersedia? Baik, yang terakhir penutup. Baik, Bapak, saya doakan semoga Bapak segera pulih dan sehat. Selamat beristirahat. Demikian materi kita pada hari ini. Bapak harap contoh intervensi manajemen halusinasi yang sudah Bapak berikan ini bisa kalian pahami dan nanti bisa kalian praktekkan dalam tugas individu. Selamat siang.